Barbershop itu identik dengan gunting, sisir, dan pelayanan. Tapi kalau mau laporan keuangan yang jelas, ada satu hal yang penting yang nggak boleh dilewatkan, yaitu akun perkiraan. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akurat online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Masalahnya, banyak barbershop yang cuma catat pemasukan dan pengeluaran yang seadanya. Akhirnya, biaya beli pomade bisa nyampur sama listrik, atau pendapatan potong rambut bisa campur dengan penjualan produk perawatan. Kalau akun perkiraan nggak disiapkan sejak awal, laporan keuangan jadi susah dibaca. Nah, untungnya Akurat Online menyediakan fitur untuk import master data akun perkiraan ke dalam sistem. Jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk input satu per satu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk import master data akun perkiraan untuk barbershop ke dalam database Akurat Online. Jadi nanti kita ada 4 video untuk barbershop. Jadi nanti yang pertama itu ada akun perkiraan. Nah, terus kemudian barang dan jasa, kemudian pelanggan, dan yang terakhir adalah pemasok. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk import master data dari keempat jenis data tersebut. Nah, cuma ini saya menjelaskan secara garis besarnya aja. Nanti kan biasanya di setiap bisnis itu pasti kan punya kebutuhan khususnya. Nah, yang penting saya udah menjelaskan garis besarnya, supaya nanti kamu bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnismu sendiri, kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai aja. Jadi sebelum kita mulai untuk import master datanya, kamu harus punya file atau template untuk import master data tersebut. Nah, ini kan kita mau membahas tentang import master data untuk akun perkiraan. Nah, sebenarnya nanti kita udah menyediakan juga di sini nih, di modul buku besar, kemudian ke fitur akun perkiraan. Nah, nanti di sini tuh ada untuk import data. Nah, ini kamu bisa klik import dari Excel. Nah, ini ada contoh file atau template yang bisa kamu gunakan untuk import master data akun perkiraan ke dalam database Akurat Online. Jadi nanti kamu bisa download aja di sini. Nah, hasilnya, nanti hasil datanya atau hasil filenya itu dia kayak gini kalau udah dibuka. Nah, di sini sebenarnya ada 2 sheet. Jadi pertama adalah template untuk import akunnya atau import datanya. Yang kedua adalah penjelasan kolomnya. Nah, biasanya yang saya sering jelaskan adalah kamu harus sambil membaca penjelasan kolomnya. Karena sebenarnya dari kolom yang ada di sini, ini udah ada penjelasan semuanya nih di sini. Kayak gitu. Jadi nanti misalkan kamu bingung nih, oh yang tipe akun ini saya mau ngisinya dengan apa nih? Nah, nanti kamu tinggal baca aja penjelasan kolom di sini. Nah, nanti kelihatan nih, yang tipe akun, terus statusnya itu apa, wajib atau tidak wajib. Nah, kemudian kamu bisa isi dengan apa? Nah, ini ada pilihannya. Kayak gitu, ada keterangannya. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk database Akurat Online, jadi itu kan udah ada data-data yang disediakan, ini nanti yang bisa kamu pakai untuk bisnismu. Nah, data akun perkiraan ini nanti kamu masih bisa sesuaikan lagi. Jadi nanti bisa kamu tambah, edit, ataupun hapus sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya, tapi itu kan tiap yang tadi saya bilang lagi, tiap bisnis itu kan pasti punya kebutuhan yang beda-beda. Nah, nanti kamu bisa tambahin lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang biasanya sering diedit atau biasanya sering ditambah itu bagian kas and bank di sini. Nah, untuk kas and bank sini kan dia hanya ada kas kecil sama bank. Tapi kan biasanya di bisnis itu ada banknya aja ada beberapa macam. Misalkan ada bank BCA-nya ada 3, atau nanti ada bank Mandiri ada 2, atau nanti ada bank-bank lainnya. Itu nanti kamu bisa tambahkan. Nah, caranya, ini contohnya kita masukin yang kas and bank dulu ya. Misalkan kita mau nambahin akun kas dan bank yang kita punya. Itu kan tadi ada kas kecil doang ya. Nah, nanti kita bisa tambahin. Pertama kita dari tipe akun di sini. Nah, tipe akun, oh ini saya sambil buka ini sebentar. Nah, ini tampilan kalau kamu input manualnya ya. Jadi nanti bisa kamu pilih. Nah, kalau kamu input manual, kita kan mau nambahin akun kas and bank di sini. Nah, di sini sebenarnya ada tipe akun nih. Tipe akun ini kita ada banyak. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, cuma karena kita mau masukin kas and bank, ya berarti kita pilih kas and bank di sini. Nah, yang di sini berarti kita pakai kode yang bank. Nah, berarti nanti kita importnya itu pakai yang bank di sini. Nah, kita tinggal ketik di sini. Bank. Misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan sama nih. Akunnya tipenya bank. Nah, terus kode perkiraannya itu berapa? Nah, kita bisa sambil ngelihat di sini. Nah, kode perkiraannya kan ini kita dari 110102 yang terakhir. Nah, misalkan kita mau nambahin 110103. Nah, itu bisa juga. Atau misalkan, oh,
kita mau jadi akun anak untuk si akun bank ini nih. Ini kan kita ada kas bank, ada kas kecil sama bank. Nah, kita mau jadiin dia kepala nih si akun bank ini. Nah, kita bisa tambahin. Coba kita masukin 110102 ya. Nah, berarti kita jadiin akun anak nih untuk akun bank tersebut. Nah, berarti nanti kita tinggal masukin 110102. Ini kan 110102 betul. Di saya sambil lihat. Nah, kita tambahin belakangnya misalkan 001. Nah, ini kode perkiraan kita. Nah, terus namanya apa? Misal Bank BCA 001. Nah, kita masukin. Nah, karena kita mau jadiin akun anak, berarti kita harus menginduk ke akun yang bank di sini nih. Yang akun bank ya. Nah, berarti kita masukin kodenya di sini 110102. Nah, kenapa kita masukin kodenya? Ya, karena di sini kalau kamu lihat di akun induknya, kita hanya masukin kode akun induk. Jika ini jika diset induk akunnya. Kayak gitu. Berarti kita hanya masukin si kode perkiraan dari akun induknya tersebut. Nah, misalkan kita kan tadi mau masukinnya itu, atau kita mau jadikan anaknya untuk akun bank. Ya, berarti kita masukin ini nih, kode 110102. Kita masukin 110102. Nah, kayak gini. Nah, mata uangnya berarti kita tinggal pilih IDR. Nah, saldo awalnya, ini misalkan kamu ada saldo awal. Oh, saya jelaskan kayak gini dulu. Jadi kan sebelum kamu input master data, kamu kan harus tentuin dulu nih, kamu mau cut off-nya itu per tanggal berapa. Nah, misalkan, oh saya mau cut off-nya per tanggal 31 Desember, Mas. Nah, nanti tanggal 1 Januari saya udah mulai input di akurat online-nya. Ya, berarti nanti per tanggal 31 Desember, kamu harus hitung semua saldo akhir dari master data yang kamu pengen import. Kayak nanti master data akun perkiraan, terus barang dan jasa, terus nanti ada pelanggan dan pemasok, itu kamu hitung dulu. Itu saldo akhir itu berapa, nah baru nanti kamu jadikan saldo awal di akurat online. Nah, misalkan kita mau masukin nih, saldo awalnya berapa? Misalkan ada 10 juta. Ya, berarti kita tinggal masukin di sini 10 juta. Nah, terus per tanggal berapa? Nah, ini coba saya cek dulu. Takutnya saya salah setting. Jadi nanti pas kamu mulai itu nanti kan ada pertanyaan nih tanggal datanya tanggal berapa. Nah, pasti kan nanti kamu sesuaikan nih. Soalnya kalau nanti kamu input ya per tanggal yang di sini terus lebih muda dari tanggal yang mulai datanya, nanti dia pasti ketolak. Dia nggak masuk nih datanya. Makanya nanti kamu tentuin dulu di sini nih tanggal mulai data itu per tanggal berapa. Ini biasanya ada di awal ketika kamu membuat database. Nah, nanti ini masih bisa diedit sebenarnya kalau database masih kosong, tapi kalau udah dipakai transaksi, dia udah nggak bisa diubah nih untuk tanggal mulai datanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Berarti kita kan tadi tanggal 1 Januari ya. Misalkan kita, oh, saya mau per tanggal 1 Agustus. Ya, berarti kita tinggal masukin 01. Nah, pemisahnya kita lihat dulu. Saya lupa. Nah, ini pemisahnya pakai garis miring. Nah, dia kayak gini ya, harinya 2, terus bulannya pakai 2 digit juga yang nomor, sama tahunnya 4 digit. Jadi kita tinggal masukin 01, terus kita 08 2025. Nah, berarti kan kayak gini, masukinnya nih. Nah, terus cabang saldonya ini kamu bisa, ini opsional sebenarnya kalau kamu ada multi cabang, kamu bisa isi atau nanti kamu bisa kosongin aja kalau misalkan kamu nggak multi cabang. Nah, ini catatan, misalkan kamu ada catatan tambahan. Ini kamu bisa masukin di sini. Nah, terus kita masukin lagi. Kita tambahin yang Bank BCA 002. Nah, akun induknya sama. Ini kita masukin ini juga, terus ininya juga sama. Nah, saldo awalnya berapa? Misalkan saldo awalnya cuma 2 juta. Ya, kita tinggal masukin aja 2 juta di sini. Terus sama per tanggal 1 Agustus. Ya, gitu. Nah, terus ini yang bank. Ini kita tinggal simpan. Oh, ini tinggal copy paste aja terus kita save habis ini. Ini kita contohnya kan udah yang bank ya. Ini kita save. Nah, berarti kita tinggal upload. Kita tinggal impor aja. Terus kita tinggal unggah. Nah, nanti di sini kita pilih yang akun perkiraan tadi. Kita unggah. Nah, coba kita tes sekarang ya. Kita lanjutkan. Nah, dia langsung ngebaca nih akun yang tadi kita input. Nah, kita lanjutkan. Nah, lamanya loading di sini nanti tergantung dari banyaknya data yang diimport.
Ini saya cepat karena ya cuma 2 data doang sebenarnya. Jadi dia cepat nih untuk hasil prosesnya. Nah, ini kan udah berhasil nih, 2 data berhasil diproses. Nah, nanti misalkan gagal, kamu bisa download untuk file Excel-nya, sebenarnya nanti ada tombol untuk download. Nah, nanti kamu bisa kelihatan penyebab kesalahannya itu di mana. Nah, nanti kamu bisa perbaiki. Ini cuma saya karena udah berhasil, ini kita tinggal tutup aja. Nah, di akun perkiraan ya, nanti dia akan bertambah di sini. Nah, karena saya tadi menjadikan akun bank ini sebagai akun induk, otomatis dia yang tadi saya input, bank BCA 001 sama 002, dia langsung masuk ke bagian akun anaknya nih, di bawah akun bank ini. Nah, saldonya pun dia kan udah masuk nih. Kalau kita cek, terus kita lihat di lain-lain, oh di saldonya maaf, nah dia kayak gini, 0108/2025. Jadi kita ada saldo awal 10 juta per tanggal 1 Agustus. Kayak gitu. Nanti yang satunya juga sama dia. Nah, terus kalau kita cek di laporan racanya, kan pasti nanti udah kelihatan nih saldo kas kita tuh berapa. Nah, nanti kalau kita tampilkan, dia kelihatan. Jadi di kelihatan itu kita nggak bisa membuat si laporannya itu manual, tapi kita membuatnya itu ketika kita input transaksi, nah nanti datanya tersebut akan diolah akurat online menjadi laporan. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ya, tadi kan saya kan nggak buat laporan raca nih dari tadi. Nah, saya cuma input untuk saldo bank BCA aja. Nah, terus dia langsung masuk. Jadi laporan racanya. Nah, dia udah lengkap. Kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa membuat laporan racanya manual. Tapi nanti ketika kamu input transaksi, dia langsung membuat laporannya secara otomatis. Nah, ini kan kita udah berhasil nih untuk yang akun KCN Bank ini. Nah, ini kalau kamu udah berhasil input atau import, ini nanti udah langsung bisa digunakan untuk transaksi. Misalkan kita mau langsung transaksi pembayaran nih. Nah, nanti dia akan langsung masuk di sini. Nah, saldonya pun kelihatan, kode akunnya sama nama akunnya. Dia udah kelihatan. Jadi misalkan, oh, kita mau bayar operasional pakai bank BCA aja yang 001. Atau nanti kalau untuk yang transaksi penjualan, uang masuknya pakai bank BCA 002. Nah, itu juga bisa. Nanti kamu bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Nah, kalau nanti kamu mau mindahin saldo, itu dia ada di sebentar nih di sini. Di fitur transfer bank. Jadi nanti kamu ada pilihan misalkan, oh kita mau ngisi nih, kita mau transfer dari akun bank BCA 001, kita mau isi kas kecil. Nah, nanti kita bisa pindah jadi kayak pindah buku aja sebenarnya. Dari saldo yang bank BCA ini pindah ke kas kecil kayak gitu. Jadi kita udah ada fiturnya. Nah, terus ini kan kita untuk untuk akun kas aja. Nah, biasanya kita juga ada kasus untuk setiap bisnis itu nanti di akun pendapatan. Sebentar kita buka dulu. Ini langsung saya filter aja ya. Nah, pendapatan di sini kan dia hanya ada penjualan dan pendapatan jasa nih. Sebenarnya dia ada 2. Nah, biasanya beberapa customer saya itu pengen dipisah. Jadi misalkan contohnya kayak di barbershop ini ya. Dia tuh pengen tahu pendapatan dari jasanya itu berapa, terus nanti pendapatan dari penjualan pomade berapa, atau nanti ada pendapatan penjualan gunting berapa, atau ada produk-produk lainnya berapa. Nah, itu nanti bisa kamu tambahkan di sini. Jadi nanti, tapi pilihnya itu bukan yang tipenya bank tadi. Jadi nanti kamu pilihnya itu yang pendapatan nih, kamu lihat. Nah, yang reve ini nanti mereka mau masukin kodenya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Cuma secara garis besar sih, dia kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kemudian selain akun pendapatan ini, juga biasanya beberapa customer saya itu pengen dipisahin untuk nilai persediaannya. Kita cek dulu yang persediaan ini. Nah, persediaan di sini hanya ada satu akun aja nih. Nah, biasanya beberapa customer saya itu pengen dipisah. Misalkan ada persediaan pomade-nya berapa, terus nanti ada persediaan guntingnya itu berapa, atau nanti ada persediaan produk-produk lain itu berapa. Nah, itu pengen dipisahin itu juga bisa. Jadi nanti kamu tinggal tambahin aja akun persediaan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kamu tinggal mapping aja di barang dan jasanya di sini. Jadi nanti pas importnya untuk yang barang dan jasa, nah nanti kamu bisa pisahin, maaf. Nah, akun persediaannya nanti kamu bisa pilih di sini. Misalkan pomade A, nah berarti dia pilihnya akun persediaan yang persediaan pomade. Atau nanti gunting A, nah nanti berarti persediaan gunting, kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu aja penjelasan yang saya bisa berikan untuk cara import master data akun perkiraan barbershop ke dalam database Akurat Online.
Nah, misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, nanti mungkin akan saya langsung bisa jawab. Atau nanti misalkan kamu butuh penjelasan lebih lengkapnya, kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Nah, soalnya kalau di kolom komentar YouTube kan dia nggak bisa kirim foto tuh. Nah, biasanya nanti lebih enak ke DM Instagram. Dengan akun perkiraan yang rapi, barbershop bisa tahu dengan jelas pendapatan dari jasa potong rambut, penjualan produk, sampai biaya operasional. Semua akan langsung terstruktur sejak awal. Kalau kamu ingin belajar cara setup database barbershop secara lengkap, kamu bisa ikuti training dari Akuret. Dengan training Akuret, laporan keuangan jadi lebih jelas, praktis, dan siap membantu barbershop jadi lebih berkembang. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan bisa saya berikan tentang cara import master data akun perkiraan untuk barbershop ke dalam database Akuret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.